Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang sedang menyusuri jalan bersama ibunya. Anak itu adalah Kurosaki Ichigo. Saat sedang berjalan bersama, Ichigo melihat seorang gadis kecil yang sedang berdiri di tepi danau. Ia pun segera berlari menghampiri gadis itu. Namun tak diduga, saat gadis kecil itu berbalik, semuanya pun menjadi sangat gelap. Ichigo terbangun dengan keadaan ibunya yang sudah tewas sembari mendekapnya. Beberapa tahun berlalu, Ichigo tumbuh menjadi remaja yang saat ini duduk di bangku SMA. Ia masih memiliki kemampuan melihat hantu, sama seperti saat ia kecil. Ichigo tinggal bersama ayahnya dan kedua adik perempuannya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, ia begitu terkejut melihat seorang wanita yang sudah berada di dalam kamarnya. Singkat cerita, wanita ini pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang Shinigami atau dewa kematian bernama Kuchiki Rukia. Di tengah percakapan mereka, Ichigo pun mendengar suara adiknya yang meminta tolong. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari keluar dari kamarnya. Setelah itu, ia pun melihat adiknya yang ditangkap oleh sebuah monster yang sangat mengerikan. Monster itu dikenal dengan nama Hollow. Melihat hal itu, Ichigo dan Dewa Kematian akhirnya berlari dan mengejar Hollow tersebut. Ichigo pun berhasil menyelamatkan adiknya. Namun Hollow tersebut masih terus menyerang mereka berdua. Rukia pun terluka sangat parah akibat serangan dari Hollow tersebut. Rukia akhirnya menawarkan agar kekuatan Shinigaminya diberikan kepada Ichigo. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan mereka berdua. Pada awalnya, Ichigo merasa ragu untuk melakukan hal itu. Namun karena tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya menyetujui hal itu. Rukia pun bersiap menusuk Ichigo tepat di jantungnya dengan menggunakan pedang Shinigami miliknya. Dan benar saja, setelah melakukan hal itu, Ichigo pun berubah menjadi seorang Shinigami. Dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Ichigo, dia pun akhirnya mampu mengalahkan Hollow tersebut hanya dengan satu tebasan. Keesokan harinya, Ichigo pun terbangun di dalam kamarnya. Ia berpikir semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi belaka. Ia pun keluar dari kamarnya dan melihat kehancuran yang diakibatkan oleh Hollow. Namun anehnya, hanya Ichigo yang mengingat kejadian tersebut. Scene lalu berpindah memperlihatkan ruangan kelas dari Ichigo. Terlihat teman-teman Ichigo yang membicarakan mengenai kerusakan di rumah Ichigo akibat ditabrak oleh sebuah truk. Ichigo pun datang dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa rumahnya bukanlah ditabrak oleh sebuah truk, melainkan dihancurkan oleh sebuah raksasa yang sangat mengerikan. Teman-temannya yang mendengar hal itu tentu saja tak mempercayainya. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba datanglah Rukia sebagai murid baru di kelas tersebut. Hal itu tentu saja membuat Ichigo sangat terkejut. Rukia pun segera mengajak Ichigo untuk berbicara dengannya di atap sekolah. Rukia pun membahas kejadian semalam dan ia meminta Ichigo untuk mengembalikan kekuatan Shinigami miliknya. Namun sayangnya, ia tidak berhasil melakukan hal itu karena kekuatan Ichigo yang masih terlalu sedikit. Karena hal itu, Rukia pun meminta Ichigo menggantikan dirinya sebagai Shinigami untuk sementara waktu sampai kekuatan Shinigaminya kembali. Hal itu tentu saja membuat Ichigo kesal kepada Rukia. Sepulang dari sekolah, Ichigo kembali terkejut melihat Rukia yang sudah berada di dalam kamarnya. Ia berkata bahwa ia akan tinggal di rumah Ichigo dan tidur di dalam lemarinya. Keesokan harinya, latihan memperkuat diri sebagai Shinigami akhirnya dimulai. Rukia melatih Ichigo dengan cukup keras agar bisa menjadi lebih kuat. Ichigo dipaksa untuk mengikuti semua latihan itu.
Sepulang sekolah, Rukia mendatangi sebuah toko. Toko tersebut dimiliki oleh seseorang bernama Urahara. Di sana ia mengganti baterai untuk alat pelacak miliknya. Di sana Urahara mengingatkan kepada Rukia bahwa Shinigami yang memberikan kekuatan kepada manusia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Di tempat lainnya, terlihat dua orang Shinigami bernama Renji dan Byakuya. Mereka membicarakan mengenai Rukia yang sudah menghilang akhir-akhir ini. Karena hal itu, Byakuya selaku kakak dari Rukia akhirnya meminta Renji untuk mencari keberadaannya. Setelah itu, di perjalanan pulang, Ichigo pun dihadang oleh Renji. Di sana, Renji menanyakan keberadaan Rukia kepada Ichigo. Namun, Ichigo berpura-pura tak mengenal Rukia. Hal itu tentu saja membuat Renji menjadi kesal dan langsung menyerang Ichigo. Ichigo pun segera kabur dari tempat itu. Renji pun berniat untuk mengejarnya, namun ia dihalangi oleh sebuah anak panah yang mengarah kepadanya. Renji pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Ichigo pun segera menanyakan apa yang terjadi kepada Rukia. Ichigo pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Renji kepada Rukia. Namun Rukia memilih untuk diam dan meminta Ichigo untuk fokus pada latihan saja. Keesokan harinya, seorang remaja menghampiri Ichigo. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui fakta bahwa Ichigo adalah seorang Shinigami. Ia bernama Ishida Uryu. Ia merupakan seorang Quincy yang juga bertugas untuk membasmi Hollow, dan Quincy juga merupakan musuh dari Shinigami. Ia lantas menantang Ichigo untuk berduel dengannya, namun Ichigo malah menolak tantangan tersebut. Kuryu pun memancing para Hollow untuk melihat kekuatan dari Ichigo. Mengetahui hal itu, Rukia pun segera meminta Ichigo untuk bertarung melawan Hollow. Di tengah pertarungan itu, Renji pun datang dan langsung mengalahkan Hollow tersebut. Renji pun berbalik dan menargetkan Ichigo. Namun Rukia berhasil menghadang Renji. Setelah itu, Byakuya pun datang. Ia lantas menyuruh Rukia untuk segera mengambil kekuatannya dari Ichigo. Namun Rukia menolak hal itu karena jika ia mengambil kekuatannya sekarang, maka Ichigo akan mati karena ia masih terlalu lemah. Namun sebaliknya, jika Rukia tak mengambil kekuatan Shinigaminya, maka ia akan dieksekusi di Soul Society. Keesokan harinya, Rukia tiba-tiba menghilang. Ichigo pun menjadi khawatir dan mencari keberadaan dari Rukia. Ia mencoba menanyakan tentang Soul Society kepada Uryu. Namun Uryu berkata bahwa ia tak mengetahui tempat Soul Society berada. Uryu pun meminta Ichigo untuk bertanya kepada Uruhara. Setelah bertemu dengan Uruhara, ia pun berkata kepada Ichigo bahwa Rukia saat ini mungkin sedang dalam bahaya dan ia meminta Ichigo untuk segera menemukan Rukia. Uruhara pun memberitahu letak Soul Society kepada Ichigo. Setelah itu, Ichigo segera berlari dengan sekuat tenaga. Di waktu yang sama, Rukia sedang bertemu dengan Renji dan Byakuya. Lagi dan lagi, mereka mendesak Rukia untuk segera membunuh Ichigo. Namun Rukia masih tetap diam. Sampai akhirnya, Ichigo pun sampai di tempat itu. Di sana Ichigo mencoba untuk bernegosiasi dengan kedua Shinigami, di mana ia berkata bahwa ia akan mengalahkan Hollow terkuat, yaitu Grand Fisher. Namun setelah berhasil, ia meminta kepada Byakuya dan Renji untuk melepaskan Rukia. Byakuya pun menyetujui hal itu karena Ichigo tak mungkin bisa mengalahkan Grand Fisher. Keesokan harinya, Ichigo mulai berlatih dengan sangat keras bersama Rukia. Rukia memberitahu kelemahan dari Grand Fisher
yang terletak di dahinya. Ichigo pun bertanya mengenai wujud awal dari Grand Fisher kepada Rukia. Rukia menjawab bahwa Grand Fisher biasanya menjelma menjadi sosok gadis yang kecil. Ichigo pun tersadar bahwa Grand Fisher adalah monster yang telah membunuh ibunya dahulu. Mengetahui hal itu, dia pun berlatih lebih keras untuk membalaskan dendam dari kematian ibunya. Suatu hari, Ichigo dan keluarga pergi ke makam ibunya. Di tengah perjalanan mereka, kedua adik Ichigo memintanya untuk mengambilkan air yang tertinggal di sana. Ichigo pun segera pergi untuk mengambil air tersebut. Namun saat Ichigo pergi, kedua adiknya bertemu dengan sosok anak perempuan. Dan benar saja, itu adalah monster Grand Fisher yang langsung menangkap kedua adik dari Ichigo. Ichigo yang mengetahui hal itu lantas tak tinggal diam. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan adiknya. Setelah berhasil menyelamatkan kedua adiknya, Ichigo pun dikejar oleh Grand Fisher tersebut sampai ke pusat kota. Pada awalnya, Ichigo sempat cukup kewalahan untuk melawan Grand Fisher seorang diri. Beruntung Uryu datang ke tempat tersebut dan segera membantu Ichigo. Keduanya pun saling membantu demi menyelamatkan kota dari serangan Grand Fisher. Setelah semua serangan sengit, Uryu memanah ke arah Grand Fisher. Namun panahan itu pun meleset dan mengenai mata dari Grand Fisher. Beruntung Ichigo menggunakan kesempatan itu untuk segera menusuk dahi dari Grand Fisher. Dengan serangan itu, Grand Fisher akhirnya bisa dikalahkan. Sesaat setelah itu, Renji tiba-tiba datang dan langsung membunuh Uryu. Karena bagaimanapun juga, Quincy adalah musuh dari Shinigami. Byakuya juga datang dan meminta Rukia untuk segera membunuh Ichigo. Melihat hal itu, Ichigo pun bangkit dan langsung berduel melawan Renji. Keduanya cukup seimbang dalam pertarungan itu. Renji pun mengeluarkan pedang andalannya dan langsung menyerang Ichigo dengan membabi buta. Namun Ichigo tak pernah menyerah. Ia bahkan dihempaskan dan diledakkan bersama beberapa mobil. Namun ajaibnya, ia selalu bangkit sampai akhirnya ia pun mampu mematahkan pedang dari Renji. Byakuya pun terlihat kesal dan langsung turun tangan untuk melawan Ichigo. Bahkan setelah begitu banyak pertarungan, Ichigo masih terus bangkit untuk menyelamatkan Rukia. Byakuya merupakan Shinigami yang sangat kuat, sehingga setiap serangannya dapat dengan mudah menumbangkan Ichigo. Melihat Ichigo yang telah terluka cukup parah, Rukia pun memohon kepada kakaknya untuk mengampuni dirinya dan melepaskan Ichigo. Dan ia akan mengambil kekuatannya dari Ichigo. Rukia pun bersiap mengambil kekuatannya kembali dan Ichigo akan terbangun dalam keadaan telah melupakan semua kejadian yang menimpanya, terutama melupakan Rukia. Film diakhiri dengan Ichigo yang terbangun di dalam kamarnya dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun kenangan dari Rukia masih tersisa di dalam ingatannya. Dan film pun selesai.